atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan takwa, dan takwa itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya di atas ilmu, dan sebaik-baik ilmu itu didapatkan di rumah di antara rumah Allah, yaitu masjid. Bisa di masjid mana saja termasuk masjid ini. Yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum, dibacakan di dalamnya Al-Qur'an dan dijelaskan isinya. Berarti majelis ilmu itu nggih kedah enten isinya, boten namung kayang-kayangan lucu-lucunan, tapi benar-benar harus ada ayat hadis yang dibacakan di dalamnya. Maka orang-orang yang melakukan itu, Nabi mengatakan illa nazalat alaihim sakinah, maka hidupnya akan diberikan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diberikan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan akan dijaga oleh para malaikat, wa zakarallahu fiman indah, dan nama-nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikatnya, dan malaikat-malaikat akan mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah orang-orang yang bermajelis ilmu itu dan rahmatilah mereka. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang yang bermajelis ilmu itu bahkan didoakan oleh ikan-ikan yang ada di dalam air. Ikan ten kali pun kata, nama melih ten laut. Yang kali ra tak kira anak iwake Mas. Cedul niku nggih iwak. Cedul-cedul niku nggih iwak. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi riwayat yang lain yang menyebutkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu bimanzilatil mujahid fisabilillah. Mereka menduduki kedudukan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sehingga Nabi pun mengonfirmasi man salaka thariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menempuh jalan menuntut ilmu, yang tadi ilmunya adalah Quran, dibacakan Quran dan dijelaskan isinya, nggih, boten ilmu aneh-aneh gitu kan. Maka kata Nabi SAW, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi jangan kalau bingung jalan mergi dan swargi niku medal pundi lewat majelis ilmu. Dengan jenengan yang hari ini mungkin sudah purna, tinggal nompo gaji pensiunan, maka yang terbaik untuk mengisi waktu nggih majelis ilmu. Dan majelis ilmu niku sakniki kuatah, tentu diikuti kuatah. Dan kalau memang ada di dekat kita kados masjid mriki, tentu kita menyemarakkan itu jauh lebih utama. Baru nanti sisanya kalau jenengan punya kelonggaran dan ada materi-materi yang memang jenengan butuhkan di tempat lain, baru ditambah di tempat lain. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sakmenika Ramadan sampun dumugi pertengahan, dan sebagian dari kita mungkin merasakan semangat yang menurun, dan niku nggih pun ketinggal. Kalau beberapa kali mengamati dan masjid niku softnya sudah mengalami kemajuan, tambah maju. Enten yang sudah merasa lelah, enten yang merasa sudah berat gitu kan. Maka justru itulah godaannya, justru itulah cobaannya. Karena gonge, hadiah besarnya, keutamaan yang paling utamanya itu justru adanya di 10 hari yang terakhir. Sehingga seorang muslim harus kemudian mengusahakan untuk bisa meningkatkan lagi semangatnya sampai akhir. Namun kata sebagian kaum muslimin yang justru di akhir Ramadan malah hendak ke masjid, tidak tarawih. Padahal tarawih niku kata Nabi SAW, man sholla ma'al imam, sapa wonge sing salat karo imam hatta yang sorif nganti rampung, berarti dari awal sampai selesai. Nah ini siap. Dan terus sholatnya dengan imam dari awal sampai yang sorif sampai selesai, berarti sampai witir. Kutibanya mulailah, maka akan tercatat dia mulai semalam suntuk.
imam sholat piyambak griyo yang jenengan ngersake pahala semalam suntuk yang jenengan kerja sholat semalam suntuk kerja semalam suntuk itu buat tilon sholat terus barisan itu sholat terus nanti subuh tapi dengan berdiri dengan imam berarti kan masjid kutibalah dunia mulai akan tercatat sholat semalam suntuk kan sekeco. Terus ada pertanyaan lah sholatnya sing piro mas sing 11 atau sing 3 likur. Nah Bapak Ibu rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad melalui riwayat Ibunda Aisyah menyatakan kalau beliau sholat malam itu selalu 11 Nabi Muhammad. Tapi yang tetapinya yang dibaca beliau adalah surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Sehingga ketika beliau mengimami sahabat itu karena saking cintanya dengan Nabi dan karena iman mereka itu luar biasa besarnya kepada Islam, maka mereka dengan penuh semangat berjamaah bersama Nabi walaupun dibacakan Al-Baqarah. Sehingga nanti dalam riwayat tentang tarawihnya Nabi ini pun namun dilapai 3 kali dan itu di tahun terakhir sebelum beliau wafat, yaitu malam 23, malam 25, malam 27. Di malam 23 itu beliau tarawih itu sampai kata dahabar sulusul lail, sampai malam itu berlalu sepertiga. Terus maghrib misal jam 6, subuh misal jam gangsal 6 dumugi gangsal itu 11 kalau 3 itu misal menit 3,5. Maka beliau tarawih bersama sahabat di malam 23 itu dari pada Isya, misal Isya itu jam 7:30 ditambah 3,5 minta diulangi mungkin jam 11 gitu. Niku tarawihnya Nabi di malam 23. Lalu kemudian di malam 25 beliau tarawih hatta dahaban sartaul lail, sampai malam itu berlalu setengah. Berarti ini setengahnya mau 11 ditoro kali 5 setengah, 6 tambah 5 setengah, 11 setengah, berarti mungkin setengah 12. Nah, mungkin setengah kali 12 itu sahabatnya itu enten ingkang sanjan ya Rasul dipun nek iki mungkin kula tambah. Dan terus pun bumi setengah 12 itu jadi ditambah. Lah disitulah Nabi mengatakan man sholla ma'al imam hatta yansorif kutiba yang mulailah. Sapa wong sing sholat karo imam nganti rampung ditulis sholat semalam suntuk. Sehingga dengan ngersake pahala semalam suntuk dan dengan mang sholat kalih Pak Imam tentu di dan masjid. Nah pertanyaannya mau mas 11 atau terlikur nek Nabi niku selalu melampaui 11. Dan 23 itu muncul di mana? 23 itu muncul ketika Khalifah Umar bin Khattab naik menjadi khalifah. Jadi sepeninggal Nabi adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu dari kaitan tarawih jamaah dari kaitan. Biaya itu menjadi tarawih piyambak. Ya enten sebagian sih berjamaah. Pokoknya paling berentong buatan sholat sesarangan. Nah begitu sampai di Khalifah Umar bin Khattab, beliau melihat ini digabungkan apik, akhirnya digabungkan dan memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, orang yang bacaannya paling baik dan bacaannya paling banyak, paling hafal Quran. Nah, disitulah kemudian terkenal ucapan Umar bin Khattab nikmatul bid'ah hadihi, bid'ah yang paling apik sebaik-baik bid'ah iki. Ini bukan berarti dalil bolehnya membuat bid'ah buatan. Ini justru apa yang pernah dilakukan Nabi cuma dipercantik.
Terus Nabi sudah pernah melakukan 3 kali tadi, tapi dipercantik di Umar bin Khattab. Nah pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab punya izin? Nah, bahasa hukumnya punya legal standing, punya. Nabi waktu itu mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Melu sunnahku karo sunnahe khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan Umar bin Khattab itu salah satu khulafa'ir rasyidin. Nah, Bapak dan Allah, ketika Umar bin Khattab ini naik, kaum muslimin tambah banyak. Dan banyaknya kaum muslimin sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, khairul quruni ba'di, khairul quruni qarni, summaladina yalunahu, summaladina yalunahu. Sebaik-baik masa itu ketika aku ada, itu termasuk orangnya, berarti manusia terbaik ini mungkin para sahabat. Kemudian setelahnya, berarti makin jauh dari Nabi, imannya gak semantap para sahabat. Karena gak semantap para sahabat, makanya Nabi mengatakan, lau anfaqtum mislahu dhahaban itu masa gede gunung Uhud, wa infaqi. Sahabat infaqi cuma emas 1 mud itu sampai tadi bisa celawakan ini. Maka pahala sahabat tidak akan bisa kamu ungguli, karena level keimanan mereka yang sangat tinggi. Dan itu dibuktikan ketika malam 27, bukan 23 pun 25 pun 27. Nabi itu tarawih itu sampai mau menjelang subuh, menjelang fajar. Masih ada waktu untuk sahur gitu. Dan di situ sahabat tidak ada yang pamit mundur, semuanya berdiri. Walaupun kakinya itu buatan pihak, iman itu terhati, at-taqwa huna, tapi nek sikil itu kan betul sakitnya pusing gitu. Tetap kesel, tetap poling, tetap monting. Maka yang buat kuat nyari tembok, yang enggak dapat tembok nyari cagar, semindi, enggak apa-apa. Dan yang enggak dapat tembok, enggak dapat cagar, bawa tongkat. Tapi imannya kuat berdiri untuk membersamai Nabi. Dan itu dibuktikan di malam 28, para sahabat itu mentasi, tapi Nabi bukan pedal. Intinya ditanya, ya Rasul, kami nunggu, kok jenengan tidak keluar? Aku ngerti ngenteni. Jadi Nabi itu sengaja. Nah, cara bahasa Jawa ini ngeprank, ini bukan ngeprank. Jadi sengaja tidak keluar. Kenapa? Karena aku khawatir nek engko wajib, engko anggap wajib. Sehingga tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah. Terus jenengan misal bener-bener bukan sakit karena kesibukan, sakit urusan, bener-bener enten urusan sakit sibuk niku, jenengan boten tarawih boten napa-napa. Ning nek mung ning omah nonton TV, dolanan HP, dolanan napa omah lunga niku jenengan sudah melewatkan satu keutamaan, apalagi sholat bareng Pak Imam itu pahalanya semalam untuk kok nanti buatan perahu, buatan derek lah itu ini. Nah, bayangkan itu karena imannya zaman Khalifah Umar niki kaum muslimin banyak yang baru masuk Islam dan otomatis berjarak dari Nabi SAW makin menjauh, berarti imannya gak sebaik generasi awal. Maka Umar bin Khattab mengantisipasi apa? Mungkin enten kiai-kiai yang kabutan nanti tarawih dulu bocorane. Akhirnya tarawih biar tetap lama, bacaannya dibikin pendek. Ning rakaatnya diperbanyak, jadilah 23. Ning pendek Umar bin Khattab itu antara 50 sampai 100 ayat per rakaat. Jadi nek 23 ping 100 3 niku witire. Berarti kan 20 dikali 100 niku ketemune niku nek 100 iki. 2000 kan banget. Niku ketemune sudah berapa juz niku? Nek 2000 ayat sudah mungkin 5 juz kan. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala banyak tetap ketemu. Makanya supaya ada jeda istirahat untuk ada terus itu rokaatnya diperbanyak.
Sehingga nanti dalam fikih boleh sholat 11 atau 23. Nah, sehingga dengan nek dari 11 dia mangkanggung ke sampai 11, dan nek dari 23 mangkanggung ke ngantek 23. Kadang itu 11 dari rampung, angsal 6 mantul waduh. Alasannya itu tak pikir rumah yang buatan. Dan terus memang kamu memang wonten masjid, wonten satu yang 11, yang 23 memang terselesaikan sampai 23. Nah, 23 niku nek dibagi 11, niku pinten Pak? 23 dibagi 11. Kira Mas? Terus itu sekolah berapa? 2. 23 dibagi 11 itu kali. Sehingga dengan yang sudah torped di 11 kok menitnya 20 menit terus jangan pindah ke 23 niku nggih berarti dibagi atau dipeng berarti jangan ada yang 23 nggih kedai 40 menit boten terus aku pilih mono kan terlikur nomeran ya ora apa-apa kan 5 menit rampung aduh salat apa ini. Kenapa? Karena dalam sholat ada rukun. Yang kita tahu rukun sholat kan takbiratul ihram, al-fatihah, itu rukun sujud. Nah, ada satu rukun yang enggak banyak orang tahu atau banyak orang tahu yang kadang dilali, namanya tumakninah. Tumakninah niku gerakane kudu pelak boten kesesok. Bacaan ini kedah diwaca, wacanane nggih kudu bener matur duwe. Lah nek misal alhamdulillah tolong amin Allah niku harus yakin orang tumakninah. Dan karena tidak tumakninah, tidak terpenuhi rukunnya, saya yakin tidak akan diterima sholatnya. Makanya tadi lupa ngaji ping-pingan tangis dhewe kula 23 nek dibagi 11 itu ketemu nek kalih pramila nek jenengan pun nate sholat 11 kali 20 menit nopo selangkung menit. Nah itu paling boten nek jenengan sholat 23 ping kali boten malah dibagi kali. Bojo kula niku pas kuliah ning Jogja niku kate dijak kono ayo tarawih kono kono tak tiup kae 23 apa mungkinnya sekolah semua terlikur niku cepet kono ra lho niku mboten leres klaim nggih ampun matur sinten niku matur supaya salat niku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala sehingga 11 atau 23 tidak ada masalah boten lajeng sekolah niku leres terlikur salah atau sebaliknya boten. Terjadikan yang sudah melampaui 11 kadang itu ada sebagian kaum muslimin mungkin nek sekolah orang akul akhirnya sholat melih dan jawi nama jamaah melih itu niku nek dengan tanggal 10 niku jadi daya dan sah motor pun dicekapnya mawon hadisnya jelas man sholat ma'al imam sapa wong sing sholat karo imam hatta yang sorif sampai rampung kutiba yang mulai dicatat yang mulai semalam suntuk sehingga dengan ajak nambah dan di rumah boten usaha masjid jamaah melih mesake mungkin orang awam malah bingung iki kok jamaah yang loro to sebenarnya iki kok kae to akhirnya bener aku malah malah bingung. Tapi benar Allah Subhanahu wa taala maka karena ini sudah di pertengahan maka kita harus memompa lagi semangat karena ujungnya itu nanti di akhir. Banyak orang itu di akhir itu luput. Padahal Nabi mau memberikan ritme di 23 itu sepertiga malam awal, di 25 itu sampai tengah malam, di 27 sampai menjelang berakhirnya malam. Terbalik moten. Namun terbalik kita itu terbalik awal Ramadan pol-polan, makin tengah makin rada arasen, keri-keri malah belas. Soalnya Nabi THR. Jadi sobone malah kan luwes perbuatan mitra perbuat kami ten masjid boten.
siangnya bikin istirahat, nek ajeng blonjo ya siangnya niku dalune teng masjid. Nek perlu dengan itikaf. Itikaf idealnya utamanya 10 hari boten mantuk boten kundur. Tapi nek jenengan sagede oh aku ling itikaf bar tarawih nganti jam 12 enggak apa-apa. Lebih baik mungkin kundur pun saya lebih beliau sare ungu sahur order. Nah cuman di malam ganjil nah niku mah bikin panjang mah bikin lama itikafnya. Terus nopo istilah mabit. Nah istilah ini disebut mabit malam bina iman takwa. Mungkin ada beberapa masjid niku pas pengawasan itu nek tenur iman data itu mulai jam 9 malam ganjil. Mungkin nek ten Solo niku ada masjid Istiqlal itu mulai jam 10 sampai jam 11. Mungkin jam 11 mungkin yang lain atau jam setengah tunggal. Hari-hari biasa nek ganjil itu 2 juz. Kita masjid Fatimah itu Fatimah niku ada Fatimah Solo. Nah itu ngantos dari jam setengah 2 sampai menjelang sahur. Jangan dia ya karena pindah-pindah jam 9 pindah Lingon 5 jam 10 pindah Istiqlal sampai jam setunggal geser ke Fatimah ngantos subuh. Atau nek dari tarawih awal Lingon Islamic Center Karanganyar 1 juz dari habis sisa. Makanya wabillahi Allah Subhanahu wa taala itu harus diusahakan. Kenapa? Karena Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Qur'an. Imam As-Sa'di mengatakan ini kekhususan bulan Ramadan fayambaghi lil 'abdi ayastahida fi hadis syahril karim. Karena bulan ini bulan terpilih, bulan khusus, seorang hamba harusnya itu bersungguh-sungguh temenan dalam mengusahakan ibadah kepada Allah di bulan ini. Wa ayyastabil menyibukkan dirinya auqatahu pada waktu-waktunya fi taatillah ta'ala dalam urusan ketaatan pada Allah. Napa niku salat, baca Quran, zikir, wirid. Mungkin ya pun baleni mulai sholat mulai mau Quran mulai zikir wirid. Bahkan ya dalam fikih tarawih niku jane tidak seketat fikih sholat wajib. Maksudnya berikut, maksudnya umpami tentunya yang tarawih 5 juz bisa. Jenengan pun ngertos 5 juz suwe kesel sikilmu. Sedang apa jenengan betul kursi lenggah angsal senajan jenengan itu sakit ngadeg. Tak apa kalau ibu si alim itu dengan cara dengan lenggah Allahu Akbar dari awal. Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai 5 juz dan biar jenengan boten ngantuk, biar jenengan bisa menikmati jenengan sambil baca Quran menyemak boleh. Ngangge mushaf angsal, ngangge HP boleh. Wong nek ngangge HP pakai data yang terjadi, mungkin memang perlu dengan jawab WA dan itu bakal strategi. Dan ini nomor dalilnya Ibunda Aisyah, istrinya Nabi itu pernah meminta seorang mantan budak beliau yang bernama Dafwan untuk mengimami sholat tarawih yang lain. Nah, Mas Dafwan ini tidak hafal Quran, tapi Bunda Aisyah sebagai wanita sholihah pengen sholat tarawih itu lama karena memang yang terbaik dari tarawihan atau sholat malam itu yang lama, bukan yang berbukti ritual tapi yang lama. Nah, akhirnya Dafwan pakai mushaf yang ini. Dan pada waktu itu para sahabat masih banyak, tidak ada satupun yang mengingkari. Kenapa? Karena sholat sunnah, sholat tarawih mobil khusus, niku hukumnya lebih mudah atau lebih banyak kemudahan daripada sholat wajib. Nah, sholat wajib dengan bisa berdiri dan berdiri. Nah, begitu dengan tidak bisa ruku atau sujud, baru pada posisi
rukuk atau sujud dengan duduk di kursi. Atau tidak boleh dengan bisa berdiri kok pilih duduk dari awal itu tidak boleh. Nek sholat wajib, tapi nek sholat tarawih dengan saya tidak bisa berdiri, dengan pilih duduk tidak apa-apa. Nah, oleh dengan penelitian ini suwe, ini sholatnya suwe kok aku yang pengen itu keutamaan. Dan istiqlal Solo itu hasilnya itu bujur itu kan sholat sama 16 bulan aku ya. Terus masjid itu tetap nih, terus sekitar ini tinggi nyimak bacaannya imam yang kali nomor membaca. Dan mungkin di belakangnya imam itu santri tahfidz ini ngaji Quran untuk ngecek. Karena namanya santri di sosok ahli kan, makanya imam itu sosok supen, santri ini di sosok supen. Makanya imamnya benar ngaji mushaf, ini di sosok atau mushaf imam itu. Nah, seminggu ngaji mushaf. Nah, dari imam haram orang asli imam haram itu pun melotot. Karena pun melotot itu benar ngaji benar itu. Kami lihat imamnya terjadi mami terjadi 10 malam terakhir hasil sajusan ini imamnya terjadi buatan apa? Itu cepatnya jaga itu benar apa? Cepatnya katakan itu orang segede apa? Allah Akbar sambil baca. Sak rokaat salam. Ambil rokaat 3, 4 balik. Allah Akbar. Rokaat 3, 4 salam. Balik lagi 5, 6, 7, 8. Ternyata ekonomi untuk sajus tambahin dan jadi terlikur. Makanya ada belajar fikih itu yang beda. Tapi kadang orang belajar fikih yang meniti, akhirnya masalahnya paling benar niti ya. Ketemu orang dia sih belajar fikih itu, akhirnya tempuh, oke salah, kurang, sih salah, maju. Padahal semuanya boleh. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke sini, Imam As-Sa'di menyatakan Ramadan itu bulan terpilih untuk Allah turunkan Al-Quran. Maka seorang yang beriman harusnya seyogianya dia kemudian bersungguh-sungguh dalam beribadah di dalamnya. Jangan sampai terlena. Mungkin jenengan bisa mengingat lagi tentang jenengan atau sederet jenengan, atau mungkin orang yang jenengan kenal, tetangga jenengan yang tahun lalu masih bersama hidup di sini, saat ini pun bosan enak. Oh, biar pas buka kosong ini di sebelahku Pak Bambang Keserahan saya ini. Barangkali mungkin geser jenengan tahun depan jenengan sudah gak di sini, gak duduknya tinggi. Makanya orang yang beriman itu ya, akan mengusahakan sebaik-baiknya dan tidak akan mempedulikan orang lain. Si KW taruhannya mau nek dino Senin karo Kamis, mosok aku ngerti mboten. Aku tetap berdino, kok sing yo taruhane mau dino Senin karo Kamis kok ben. Makanya mungkin rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala Nabi mengatakan dengan insyaallah pun asring mireng man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah ampuni dosanya. Dan ternyata hadis yang semodel ini gak cuma satu, ini ada 3. Hadis yang depannya sama, depannya beda, tengahnya sama, akhirnya sama. Hadis yang pertama ini man shoma Ramadan imanan, man shoma Ramadan 1. Hadis yang kedua man qoma Ramadan, siapa yang berdiri, yang mulai. Hadis yang ketiga man qoma lailatul qadri, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tengahnya sama, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala. Kalimat akhirnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosanya. Sehingga 3 hadis ini digabungkan. Maka siapa yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya, dia wajib puasa, wajib. Yang kedua, dia harus qoma, dia harus menghidupkan malamnya. Qoma di sini salah satunya dengan tarawih bareng Pak Imam. Begitu selesai tercatat semalam suntuk. Sehingga tarawih Ramadan itu nek boten kepepet ampun ditilar, ampun ditinggal. Pokoknya kedah derek. Pramila niku isin kali mbah-mbah niku
pun nglampahi ngapunten setengah setengah nglampahi bilang Jawa niku mangkat kesusu. Nek sultan mengatakan Jawa sing gerbes-gerbes mangkate kesusu. Mungkin yang lali nganti payung ya kalau mampah di masjid dan rugi mriko. Begitu kemudian pulang. Mungkin karena pengen pasti Jawa mandek. Beberapa hari yang lalu kan Jawa harus kembali. Itu nikah mulai kalian mampah di pulang itu terus bagus. Wah, kita orang sehat malu melihat itu. Dia ngapain pun dinklan, benar-benar dinklan. Awalnya sehat tapi setruk setengah. Betul kaget bukan? Luar biasa. Makanya udah betul Allah. Soma koma. Kemudian yang ketiga, man koma Lailatul Qadri, maka harus mengusahakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mungkin terakhir. Makanya semangat jenengan ampun sampai mandek, ampun sampai habis, harus dipompa lagi, disemangati lagi. Pramila ini Pak Takmir memberikan majelis ilmu ini tujuannya untuk mendorong lagi semangat itu agar naik lagi. Karena syarat ampunan itu 3 tiga, soma, koma, sama koma Lailatul Qadri. 3-tiganya dilakukan karena imanan wahtisaban nembehu firlahu taqaddama min dzati. Lah, catatannya sebelum soma Ramadan, maka di dalam kitab-kitab fatwa ditanyakan apa hukum puasa orang yang enggak sholat. Maka orang yang puasa tapi enggak sholat, puasanya sah tapi enggak dapat pahala. Sehingga agar benar-benar mendapatkan ampunan Allah, wajib sholat, puasa, tarawih, ngejar Lailatul Qadar sekawan. Niki nek dilampahi maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya kalau Allah, jangan di awal Ramadan sudah semangat, jangan sampai niki kendor nanti di akhir malah bablas. Allah mengingatkan pada Quran surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'din quwwatin angkasa. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang dari benang dia sudah mengumpulkan benang itu, memintalnya menjadi kain, begitu sudah jadi kain dipredai lagi, balik ke benang lagi. Niku perbuatan sia-sia. Sudah baik dengan memulai Ramadan dengan penuh semangat. Saat ini mandap, kita naikkan lagi semangatnya, ambil lagi Qurannya, dibaca lagi, darus lagi, dan masjid Akbar Tendalun Ansar, Tendalun banyak gangguan dan masjid kesana Ansar yang Ansar. Nah, kita mulai lagi, kita gas lagi untuk mendapatkan qoma Lailatul Qadri, biar bisa nanti di Lailatul Qadar itu penuh semangat. Bagaimana benar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita seperti yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Muslim Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman pada Allah lalu istiqomah. Dan istiqomah itu dijelaskan oleh Nabi, "Adwamuha wa in qalla." Amalannya sithik aja. Tegasnya apa? Kalau Nabi nyotoke sebelum bunyi tanggal 27 Ramadan yang biasanya adalah Lailatul Qadar, itu Nabi itu nggih bertapak dengan sahabat itu nggih sama ini tetap dangu. Dari saat ini jam setengah 11 itu nggih dangu. Makanya kalau kita itu cuma 20 menit atau mungkin 30 menit, nggih bismillah. Saya dilampahi. Nek boten kiat nang kursi, ampun isin. Boten apa-apa. Kedai kita itu malu kalau malah boten takwe. Malu pada siapa? Pada Allah. Nek awake dhewe malu sama manusia. Aku takwe nek masih kesuwen aku setengah jam. Lah, pripun iki? Aku tak ngomong bae. Lah, boten aku salah hal seperti itu. Lah nek kaya aku ngadeg kursi izin aku nggak kursi. Nah teman-teman jenengan juga yang putih, rambut yang putih loh. Boleh malah aku tuh biar tunggu orang ngomong. Artinya jenengan kalau sudah sepuh, orang itu sudah mahal. Sudah sepuh. Pramila kan
pulau itu nek ketemu kanca itu obrolannya kan soal rumah makan. Iya, nek makan pedusnya ngendi kan ngoten. Nah, mungkin nek kalau kepala 5 itu pun mulai tanglet tuh. Berarti iki apa to? Mungkin nek kalau kepala 6 ke atas itu pun mulai tanglet pengajian sing apik iki. Niku pun siklus, enggak apa-apa. Dengan konsep kan dia kursi tidak sama, enggak apa-apa. Apabila salah satu dari takbir dan masjid Solo niku kiai dibubur ke atas pulau. Wah biasanya tarawih itu mati kenceng. Tapi di rata-rata kan asal sekawan mantu. Pas pulau jak ngobrol pagi saya tidak kuat Pak Ustaz. Di sini kan tarawihnya 1 juz. Ya terus jelaskan ini mau. Terus akhirnya kalau mereka mulai pas enten jadwal nah di kursi mana tidak apa. Begitu posisi duduk tersebut, dia duduknya di bawah, nggak duduk di kursi, walaupun di kursi boleh. Makanya kalau kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, rugi tuh kalau kita tidak bisa menikmati malam-malam dengan ibadah. Saya setuju. Makanya Allah kan menyebutkan, alam bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu dengan mengingat Allah itu harusnya hatinya tenang. Mengingat Allah itu rangkaiannya banyak. Ya sholat bisa, dikir wirid bisa, baca Quran bisa, menyenangkan pengawasan bisa. Nah semua itu bisa menjadi asas hati yang tenang. Kok enten piye aku iman, anggar sholat males, maca Quran enggak, pengajian mohon. Kalau dari siang itu yang ngisi dan telepon, jadi kan musim puasa, bulan puasa gitu. Berarti kan orangnya udah puasa. Bulan lebih pindah, minggu setengah itu keluar. Aduh, ini dosi kuning di menanya. Artinya di situ kita harus introspeksi, Pak. Kalau kita memang benar-benar paham ayatnya, tidak lebih dipilih tatma'innul qulub, maka semua sebab kita mengingat Allah. Apakah di situ baca Quran, apakah di situ majelis ilmu yang tinggi, apakah di situ qiyamul lail, tarawih, maka kita harus nyaman. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, beberapa kisah kesungguhan para sahabat atau orang-orang terdahulu disebutkan bahwasanya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr awakhir min Ramadan ahyal lail. Kalau masuk 10 terakhir beliau menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu tegese pun ibadah. Ibadah lho, ngomong nanti setengah 10 niku nek awake dhewe Pak pundhut tarawih mantuk di griya sok tilem nomor TV. Nek Nabi bar imam itu pulang tetep dilanjut melih. Boten enten jeda TV nonton TikTok ngene boten enten. Nah terus dilanjutkan ibadah Nabi. Wa ayyul Allah dan dibangunkan yang keluarganya wasyadda mizarahu, dikencangkan sarungnya. Kencangkan sarung ini ada 2 tafsir atau 2 makna. Yang pertama itu tidak mendatangi istrinya dalam artian hubungan suami istri. Yang kedua, beliau mengencangkan sarung itu memakai pakaian untuk ibadah terus, tidak istirahat besok pagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala niku Nabi Muhammad. Nah, pelajarannya adalah maka beliau beribadah tidak sendiri, ngajak keluarganya, dan beliau justru di akhir Ramadan itu meningkatkan ibadahnya, tidak menurunkannya, dan beliau bersungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya. Nah, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, ini simpul paling ramah. Dikatakan bahwasanya dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik bahwasanya ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yastahidu fil asr awakhir istihadan la yastahiduhu fi ghairihi wa kana ya'tasilu kulla lailah min layalil asr awakhir. Beliau itu 10 malam terakhir itu ngegas dengan powerful, bahkan setiap malam 10 hari terakhir itu beliau mandi dulu. Kajeng malaikat kajeng seger, beliau itu siram rumiyin. Terus siram zaman biyen itu nggih kaya adem mboten terus digodhong wujud. Nek perlu boten landukan kajeng malaikat. Niku Umar bin Khattab. Lajeng enten Abu Hurairah, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqumu sulusul lail wa taqumu imra'atuhu sulusuhu wa taqumu ibnuhu sulusuhu fala ya'tihi alaihi sa'atan min al-lail illa wa fihim
janjian, engkau sepertiga pertama aku sing ibadah, engkau sepertiga kedua kowe sing ibadah, engkau sepertiga terakhir kowe sing ibadah. Jadi sekeluarga itu tidak boleh ada jeda malam itu kosong. Jadi tidak bisa akhirnya istirahat anaknya enggak, anaknya istirahat istrinya enggak. Makanya udah Allah, pokoknya ini orang-orang hebat ini punya desainnya masing-masing. Kemudian Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwasanya beliau yuqidu ahlahu fil asril awakhir min Ramadan wa yarusu wujuhahum bil ma. Beliau membangunkan semua anggota keluarganya dan bahkan memerciki mukanya keluarga itu dengan air. Dan kemudian Ibunda Aisyah juga mempraktekkan kegigihan dalam mengajar Lailatul Qadar. Bahkan beliau menemani Nabi dalam menghidupkan malam-malam itu, dan beliau bertanya, "Ara'aita in alimtu ayyi lailatul qadri ma aqulu fiha?" Ya Rasul, kalau saya sampai tahu di antara malam-malam itu Lailatul Qadar yang mana, kira-kira saya harus ngomong apa atau berdoa apa? Maka Nabi mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah Maha Pemaaf, maka Engkau mencintai maaf dan maafkanlah aku. Menggerakkan innaka ghafurun tuhibbul maghfirah fa'firli, Engkau mencintai memberikan ampun maka ampunilah aku. Di sini maaf, al-ghafur sama al-afu itu bedanya. Nek al-ghafur itu diampuni dosa jenengan tapi catatannya masih ada, tapi nek al-afu itu catatannya dihapus. Nah, dipusat masih. Ini dungki tahu benar 5 menit lagi siap. Bapak benar betul Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga seorang mukmin, seorang muslim satu harus mengevaluasi diri. Kira-kira Ramadan yang sudah lewat ini 15 hari ke belakang misal ini sudah seperti apa? Sudah berapa juz dengan dapat? Sudah berapa tarawih yang dengan tinggalkan? Nah, kita perbaiki pada waktu yang tersisa ini. Yang kedua, kita buat target secara khusus. Ini dari 15 dino aku butuh khatam. Berarti nek 30 orang 15 dino berarti loro yang dikejar. Nek baru mau mulai. Tapi kalau jadinya sudah nyicil akan 10 juz, oh berarti dari 20 juz bagi 15, ya berarti tak wongko telung perapat perwengi telung perapat juz, gimana? Harus diusahakan. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga, mengpados teman yang baik yang menguatkan. Itu enten masjid. Pramila saya mendorong dengan setelah sholat waktu 5 waktu memang nggak ada kegiatan di masjid mawon. Tentang Quran itu kuatkan bercanda dengan wow. Ya ada kondur tengah. Mesti mungkin yang kenal. Sekarang ngurusi pitik, sekarang ngurusi ini. Akhirnya malah Quran yang bercanda. Tapi benar-benar Allah. Kemudian dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar dengan ikhtiar istirahat. Karena ini malam kalau maka siangnya istirahat. Jangan sampai dengan pas dongnya malah sakit, sehingga tidak harus menata waktu. Kemudian yang kelima, jangan harus fokus pada kualitas bukan kuantitas. Dewalo sekolah kalau sesuai dengan hukum syarat dan tumaninahnya itu jauh lebih baik daripada 23. Tapi dengan sakit 23, penuh masjid yang 23, bacaannya bagus, imamnya bagus, kemudian tumaninahnya bagus, semua itu yang terbaik karena lebih lama. Tapi nek niku kalau niku kok 7 menit rampung, mohon mending sing liyane kok. Bapak benar betul Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Bahwasanya kita itu akan senantiasa diliputi dosa dan Allah senantiasa mengampuni kita sampai nyawa itu di tenggorokan. Sehingga mumpung kita masih diberikan hidup, jangan sampai kita sia-siakan. Kesimpulannya, Ramadan adalah musim untuk panen raya pahala, maka jangan disia-siakan. Jangan seperti orang yang menguraikan benang yang sudah dia jahit tapi diinjaknya lagi, yang dia menyanyiakan ibadahnya. Dan Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 83 tahun. Maka ini kesempatan emas untuk meningkatkan semangat agar nanti mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Rasul juga
juga meningkatkan ibadahnya di akhir Ramadan. Begitu pula para sahabat dan orang-orang soleh yang tadi saya sebutkan sebagiannya. Dan istiqomah adalah kunci sukses untuk terus bisa menjalankan ibadah dengan baik. Dan kita harus mengevaluasi diri, membuat target, mencari teman untuk menguatkan ibadah kita, jaga kesehatan dan fokus pada kualitas ibadah. Dan pintu-pintu tobat dari Allah senantiasa terbuka lebar untuk kita semua. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan doa yang terbaik ketika 10 hari yang terakhir yaitu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Maka barang siapa yang berharap dari kebaikan Lailatul Qadar, maka itulah orang-orang yang merugi. Kita tutup dengan doa, ya Allahumma ballighna Lailatul Qadri. Ya Allah, sampaikanlah kami semua yang ada di sini kepada Lailatul Qadar. Warzuqna qiyamaha wa siyamaha imanan wa ihtisaban. Dan karuniakanlah kemudahan buat kami untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu dan berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap pahala. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Roh yang Maha Pemaaf lagi Maha mencintai, memberikan maaf, maka maafkanlah dosa-dosa kami semua. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepadamu dan beribadah hanya kepadamu dengan sebaik-baiknya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kami terimalah dari kami semua ibadah kami dengan Roh yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami semua ini, sesungguhnya Engkau yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari azab neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.